Pagi itu, suasana rumah masih gelap. Seorang ibu bernama Burini duduk termenung di dapur. Sambil memandangi uang recehan yang ada di tangannya, ia menarik napas dalam-dalam. Ada koin seribuan, ada lembaran 2000-an yang sudah lusuh. Semalam, ia baru selesai menghitung seluruh isi celengannya. Totalnya tak sampai 25.000 rupiah. Ibu harus kuat, ucapnya lirih pada diri sendiri. Burini bukan satu-satunya. Banyak ibu di negeri ini yang terpaksa mengorbankan kebutuhan diri demi memastikan anak-anak mereka bisa tetap makan, tetap sekolah, dan tetap punya harapan. Kadang harus menahan lapar, menunda beli obat, atau pura-pura kenyang supaya anak-anak tidak merasa bersalah. Tapi hari itu, Burini tak sengaja melihat berita dari televisi tetangganya. Ada tulisan besar di layar. KPK temukan uang 2,8 miliar rupiah di rumah pejabat dinas PUPR Sumut. Ia terdiam, seolah waktu berhenti sesaat. 2 miliar 800 juta. Itu jumlah yang bahkan belum tentu bisa ia kumpulkan seumur hidupnya. Berita itu menyebutkan bahwa uang tersebut ditemukan di rumah seorang kepala dinas, pejabat pemerintah. Orang yang seharusnya mengurus pembangunan jalan, saluran air, dan infrastruktur buat rakyat. Tapi uang sebanyak itu disimpan di rumah. Burini tidak marah, tapi hatinya nyeri. Ia membayangkan anaknya Raka yang minggu lalu terpaksa bolos sekolah karena tak punya ongkos. Ia ingat betapa ia harus meminjam uang ke tetangga demi beli seragam olahraga anaknya yang robek. Lalu di saat ia dan banyak ibu lain berjuang dari pagi hingga malam hanya untuk beli beras, ada orang yang bisa menyimpan uang miliaran di rumah tanpa rasa bersalah. Tangis Burini pecah. Bukan karena iri, tapi karena lelah. Lelah melihat kejujuran tak dihargai. Lelah melihat yang jujur hidupnya makin sulit, sementara yang bermain curang justru hidup mewah. Dan Burini sadar, kisahnya bukan kisah langka. Ini adalah kisah ribuan, bahkan jutaan ibu di seluruh pelosok negeri. Mereka mungkin tak bersuara di televisi, tapi setiap malam mereka berdoa dalam diam, memohon agar anak-anak mereka bisa tumbuh di negeri yang lebih adil. Negeri yang pemimpinnya tidak menyembunyikan uang rakyat di balik dinding rumah megah. Uang 2,8 miliar rupiah itu bukan sekadar angka. Itu adalah wajah-wajah anak sekolah yang gagal ikut ujian karena tak sanggup bayar SPP. Itu adalah jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki hingga menelan korban. Itu adalah tangis seorang ibu yang tak sanggup membeli obat untuk anaknya yang demam. Burini menatap langit dari balik jendela dapurnya yang retak. Ia tidak punya kuasa. Tapi Burini dan ibu-ibu lainnya tak lagi peduli dengan istilah hukum. Bagi mereka, uang rakyat ya seharusnya kembali ke rakyat, bukan dibungkus plastik dan disembunyikan di lemari besi. Mereka tak mau lagi dijanjikan perubahan, kalau nyatanya hanya mereka yang terus disuruh sabar. Satu hari, anak Burini, si Raka, bertanya polos, "Bu, kenapa orang bisa punya uang banyak banget gitu? Apa mereka lebih rajin dari ibu?" Pertanyaan itu membuat Burini terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia jawab dengan suara parau, "Ibu juga kerja keras, nak. Tapi kadang, di dunia ini, yang paling jujur justru yang paling sering disakiti." Tak ada kemarahan dalam ucapannya, hanya keikhlasan yang terpaksa. Namun sejak hari itu, Burini mulai berbeda. Ia mulai berani bertanya. Ia mulai mengajak ibu-ibu lain bicara, saling menguatkan. Bukan untuk memberontak, tapi untuk membuka mata, agar tak lagi hanya pasrah ketika hati mereka dirampas. Agar suara ibu-ibu tak lagi dianggap bisikan yang tak penting. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari suara kecil, dari dapur, dari warung, dari ruang tamu sempit tempat ibu-ibu berkumpul dan saling bercerita. Suara yang mungkin tak terdengar oleh pejabat di kursi empuk, tapi bisa mengguncang hati siapapun yang masih punya nurani. Dan mungkin suatu hari nanti, Raka akan tumbuh menjadi lelaki yang tak hanya cerdas, tapi juga jujur, yang tak akan menyembunyikan uang rakyat di rumahnya, yang tak akan membuat ibu-ibu seperti Burini kembali menangis karena ketidakadilan. Sampai hari itu datang, Burini akan terus berjuang, dalam diam, dalam doa, dan dalam cinta. Karena ibu tidak pernah benar-benar menyerah.
Ida untuk anaknya, Ida untuk masa depan yang lebih baik. Kalau ibu juga merasa kisah ini menyentuh, bagikan video ini, karena satu suara dari hati bisa mengubah masa depan.